makanya nggak apa-apa ini menjadi pertemuan ini sebelum PTS. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ini lebih mudah memahami ya. Jadi bisnis proses teknik underwriting dan claim itu apa sih dan bagaimana? Oke, jadi bisnis proses teknik itu secara umum sampai saat ini itu hanya ada 3 yang besar, ya. Key-nya lah ya, boleh dibilang underwriting, reasuransi, dan claim. 3 ini adalah key bisnis proses di teknik yang besar. Selebihnya adalah modifikasi dan improvisasi pengembangan-pengembangan. Seperti misalkan claim center, atau complaint handling center, care center, atau ada lagi administration support center gitu ya. Itu adalah bagian daripada pengembangan-pengembangan, tapi poinnya ada di 3 ini. 3 inilah bisnis proses di teknik. Ya, nah, di mata kuliah ini kita hanya fokus bisnis proses, underwriting, dan claim. Oke, kemudian jangan dilupakan kalau bicara asuransi itu harus disinggung juga bisnis proses marketing, agar nanti ketika membahas bisnis proses teknik underwriting dan claim itu tidak putus karena dia satu rangkaian yang tidak dipisahkan dari bisnis proses marketing. Di marketing ini juga ada 3 komponen utamanya. Satu, marketing sebagai sales, yang kedua marketing sebagai relationship, dan marketing business development. Jadi kalau bicara marketing juga dia yang sekarang ini misalkan ada distribution channel, ada digital, itu adalah pengembangan daripada fungsi business development, marketing business development. Ya, kemudian kalau misalkan ada cup apa gitu ya, ulang tahun, ada cup, ada session apa, itu dalam rangka marketing relationship. Ya, sponsor segala macam itu dalam rangka marketing relationship. Marketing sales itu adalah bisa lewat agen, direct, atau lewat broker gitu ya. Nah, itu improvisasinya. Tapi bisnis prosesnya 3 ini, key-nya di sini. Oke, kita lanjut sekarang bisnis proses teknik underwriting. Nah, di dalam teknik underwriting, bisnis proses seperti apa sih? Gitu ya, bisnis proses underwriting. Yang pertama adalah order akseptasi. Apa itu order akseptasi? Yaitu adanya pihak marketing, atau agen, atau broker, atau siapapun dia, atau bahkan nasabah yang langsung kontak, telepon, atau walking, datang ke kantor, untuk minta dibuatkan penawaran asuransi, dibuatkan term and condition. Nah, kemudian setelah ada order akseptasi, baru masuk ke dalam bisnis proses teknik underwriting, itu underwriting resiko. Apa itu underwriting resiko? Yaitu bagaimana seorang underwriter. Jadi underwriting nama fungsinya orang yang mengerjakan atau yang bekerja di dalam fungsi itu disebut dengan underwriter. Jadi underwriter itulah orang yang melakukan evaluasi, review, analisa, penilaian resiko sampai dengan membuat rekomendasi dan saran-saran atas resiko tersebut, improvement dan segala macam. Nah, kemudian dari underwriting resiko bergerak menuju keputusan underwriting. Keputusan underwriting itu apa? Keputusan underwriting itu pertama bisa berbentuknya disetujui tanpa ada perubahan term and condition. Istilahnya kalau renewal as per existing. Yang kedua, keputusan underwritingnya itu disetujui tapi dengan sejumlah improvement program. Ya, improvement program berkaitan dengan kalau di properti itu biasanya adalah persyaratan dilarang merokok, kemudian tempel kode tanda-tanda dilarang merokok, dilarang buang sampah sembarangan, puntung rokok dilarang dibuang sembarangan. Kemudian ketersediaan APAR ya, dan letak-letak APAR yang mudah diakses dan segala macam, serta akurasi dan validitas APAR-nya itu benar-benar readiness. Karena APAR itu mesti dikontrol 6 bulan sekali. Ya. Kemudian bentuk keputusan underwriting yang ketiga bisa juga penolakan
atas order akseptasi. Ya, oke, itu keputusan underwriting. Ya, jadi disetujui tanpa ada perubahan term and condition, disetujui dengan ada perubahan, dan yang ketiga adalah ditolak. Nah, kemudian setelah keputusan diambil oleh underwriting itu akan menindaklanjuti ke reasuransi. Nah, jadi kalau ditolak ya sudah selesai, tidak ke reasuransi karena ditolak. Tapi kalau disetujui, nah itu harus ke reasuransi. Kenapa? Nah, tadi ketika disetujui itu kan ada dua opsi. Disetujui dengan term and condition existing, disetujui dengan adanya improvement. Nah, di dalam memberikan persetujuan, underwriting atau underwriter itu harus mencantumkan yang pertama, share-nya dia berapa persen dari 100% nilai ketanggungan. Nah, itulah di situ mulai muncul istilah 100%, koasuransi, co-member, co-leader. Yang kedua, dia harus juga membuat keputusan berapa retensi sendirinya. Ya, retention risk-nya berapa. Ya, yang murni dari kantong sendiri. Tidak ada backup reasnya. Yang ketiga, dia harus menentukan juga spreading of risk-nya. Spreading of risk-nya itu artinya misalkan TSI-nya 100 juta. Yes, misalkan ya. Kalau keputusannya disetujui tanpa ada perubahan, berarti kan renewal as per existing. Ya berarti keputusannya ngikutin tahun lalu. Retensi risikonya berapa, spreading of risk-nya berapa, itu ngikutin aja. Term and condition-nya ngikutin. Itu nggak ada isu. Yang kedua, kalau dia memberikan persetujuan dengan sejumlah perubahan atau sejumlah improvement. Perubahannya itu bisa tarifnya lebih murah, diskonnya lebih meningkat karena figurnya bagus, atau bahkan diskonnya dihilangkan, tarifnya dinaikin, ada program improvement mengenai resiko, dan segala macam. Nah, berarti di situ juga ada keputusan baru berupa berapa sih retensi risiko yang ditanggung dari 100 juta itu berapa OR-nya perusahaan asuransi, retensinya berapa. Misalkan retensinya 30%, berarti 300 juta. Yang 300 jutanya mau dikemanain? Nah, di dalam keputusan underwriting itu harus dicantumkan spreading of risk-nya 70% ini mau dikemanakan. Apakah masukin ke reasuransi treaty 100%-nya, yang 70%-70%-nya, atau 70% tersebut di split 70% yang dimasukin ke dalam treaty proporsional, gitu ya, taser plus, sisanya 30% itu di spreading melalui fakultatif. Kenapa? Karena treaty capacity-nya memang hanya 70% dari resiko yang ada. Sehingga 30% eksesnya dia harus distribusikan ke fakultatif. Nah, hasil keputusan underwriting inilah yang dikomunikasikan, disampaikan ke fungsi reasuransi. Fungsi reasuransi akan menindaklanjuti. Ya, nanti kalau biasanya reasuransi itu umumnya di perusahaan asuransi dibagi antara treaty dengan fakultatif. Nah, jadi ketika sudah jelas retensi sendiri 30%, tolong dicatat ya. Kemudian treaty reasuransi 70% dari 100%. 30% dari 100% itu fakultatif reasuransi. Berarti di bagian reasuransi akan mencatat dari 100 juta resiko, 30%-nya adalah OR perusahaan asuransi sendiri. 70% dari 70 juta itu berarti berapa? 45 jutaan lah kurang lebih ya. Atau 49 ya, 49 juta deh, atau 50 juta deh gampang. 50 juta untuk treaty reasuransi. Sisanya
70 juta dikurangi 50 juta ada 20 juta. 20 juta itu dikerjakan oleh reasuransi fakultatif untuk melakukan yang namanya placement fakultatif ke mana saja, ke perusahaan reasuransi dalam negeri maupun ke perusahaan reasuransi luar negeri. Reasuransi dalam negeri nanti dibagi antara anggota IPR, yaitu Indonesian Reinsurance Professional, seperti Indore, Nasre, Regindo, Tugure, Marein, Nusre, ada lagi Inare yang sekarang. Selain daripada PEPA. Oke. Selebihnya kita bisa kasih ke perusahaan asuransi yang bertindak sebagai reinsurance buat kita. Nah, selesai semuanya fully placed segala macam. Nah, maka barulah dokumen tadi di flow proses. Kan mau itu nggak? Udah juga. Di sini mah jangan malu-malu, ya. Ada biasa aja. Aduh, itu bunyi lagi. Aduh, Bung, ngelek kan? Iya lah. Ngelek. Halo, sudah selesai? Oke, ya. Jadi yang tadi interrupt bisa ada dua aja. Ya, tadi sampai mana saya bicara? Reasuransi fakultatif. Jadi setelah ekses 20 juta tadi di placement, dapat fully placed namanya, barulah bergerak menuju ke order penerbitan polis. Nah, order penerbitan polis inilah yang akan diserahkan ke nasabah, ke customer. Nah, itulah flow yang ada di proses tekniknya underwriting. Ya, jadi proses underwriting itu dari mulai dia menerima order, dia menganalisa risiko, kemudian membuat satu keputusan underwriting, kemudian meminta bagian teknik asuransi menjalankan keputusan splitting of risk-nya. Nah, setelah dijalankan oleh bagian asuransi, maka balik lagi ke underwriting dalam bentuk penerbitan polis. Karena penerbitan polis itu under underwriting, bukan under asuransi, jadi under underwriting. Nah, walaupun dalam praktek bisnis saat ini beberapa penerbitan polis itu dikerjakan oleh unit bisnis sendiri, namanya Technical and Administration Support. Tapi tetap di bawah underwriting, kontrolnya di underwriting. Kenapa? Karena penerbitan polis itu merupakan realisasi kesepakatan underwriters dengan nasabah yang diwakili oleh broker, atau dijembatani oleh agen, atau dijembatani oleh marketing. Nah, setelah ditandatangani oleh para pihak, maka atas dasar itulah polis bisa terbit dari sisi customer. Dari sisi asuransi, polis hanya bisa terbit kalau spreading of risk-nya sudah dijalankan dengan baik oleh bagian reasuransi sesuai dengan keputusan underwriting. Nah, ketika dikerjakan penerbitan polis, itu fully under kontrolnya underwriting. Karena dialah yang tahu persis syarat dan ketentuan apa yang disepakati dan yang tidak disepakati di dalam kesepakatan condition-nya. Nah, inilah bisnis proses di teknik underwriting. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Jelas nggak? Lumayan, Pak. Oke, jelas ya. Nah, kalau nggak jelas, kamu kasih tahu. Biar nyambung ke bisnis proses yang asetasi 1-2 sama klaim 1-2. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bisnis proses teknik klaim. Nah, kalau di klaim apa? Jadi
underwriting sama claim ini dua posisi yang terpisah. Ya, kalau underwriting sama reas tadi ada kaitannya ya. Tapi underwriting sama claim ini dua posisi yang terpisah. Oke, jadi kalau claim, bisnis prosesnya mulai dari adanya laporan claim. Adanya laporan klaim atau notifikasi klaim yang diterima oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah yang diterima oleh bagian klaim, teknik klaim. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh teknik klaim? Teknik klaim melakukan yang namanya penanganan lanjut atas laporan klaim tersebut. Apa berupa administrasi? Dia mencatat, membukukan laporan tersebut dalam checklist dan dalam backlog klaim. Setelah itu dia melakukan proses pembuktian klaim. Apa itu proses pembuktian klaim? Proses pembuktian klaim yang paling sederhana adalah membuktikan bahwa laporan klaim yang diterima tersebut benar. Polisnya benar, ada di perusahaan kita. Nama tertanggungnya benar, ada di polis tersebut. Objek pertanggungan juga betul. Jadi seluruhnya betul. Sesudah betul, maka laporannya ditindaklanjuti berupa pembuktian klaimnya. Nah, kalau tadi pembuktian klaim, laporan klaimnya, ketika oke, confirm, di checklistnya proof gitu. Laporan klaimnya bisa ditindaklanjuti, maka kita langsung masuk ke pembuktian klaim. Apanya? Peristiwa klaimnya dan nilai klaimnya. Nah, itu dibuktikan. Nah, masih ingat mungkin prinsip asuransi yaitu indemnity sama proximate cost. Nah, jadi tim klaim itu akan mengumpulkan dari segala cara mengenai dokumen penunjang klaim. Nah, yang pertama, bagian klaim bisa meminta ke nasabah, ke broker, atau ke agen dan marketing untuk dilengkapi dokumen-dokumen klaim tersebut. Dokumen penunjang yang menunjukkan memang ada peristiwa kerusakan kerugian yang dilaporkan sebagai klaim tersebut dan memang benar ada nilai kerugian yang terjadi akibat adanya kerusakan dan kerugian pada objek yang diasuransikan tersebut. Dan peristiwa tersebut terjadi di periode waktu yang dijamin di dalam periode polis dan perilsnya juga dijamin oleh polis atau bahkan dikecualikan. Nah, disitulah proses pembuktian klaim. Jadi masuk ke proses kedua. Peristiwa klaimnya, objeknya, nilai klaimnya. Nah, kemudian masuk lagi ke proses pembuktian klaim yang ketiga. Apa itu? Yaitu apakah terjadinya peristiwa kerusakan tersebut. Ini misalkan saja ya klaimnya claimable, peristiwanya dijamin di polis. Objek pertanggungannya nilainya udah ketahuan nilai klaimnya berapa. Kemudian objek yang diklaimkan itu betul-betul punyanya tertanggung, instrumen-interestnya tertanggung. Nah, baru kita masuk kepada fase pembuktian klaim yang kedua. Yang ketiga. Itu apa? Yaitu ingat prinsip indemnity. Nilai pertanggungan itu adalah maksimum ganti rugi. Sementara kita orang klaim, ketika menganalisa klaim, melakukan pembuktian klaim, kita harus mengetahui nilai sebenarnya objek pertanggungan tersebut sesaat sebelum terjadi peristiwa. Nah, jadi kita bikinlah di situ proses pembuktian berikutnya mengenai nilai sebenarnya atas objek yang menderita kerugian yang sudah kita approve ini memang benar. Itu berapa sih nilainya? Apakah sound value sehingga penggantiannya 100%? Atau under value sehingga penggantiannya harus pro rata? Ya, ingat ya, hitung-hitung pro rata average, karena nilainya under value. Itu dilakukan di situ. Setelah dilakukan, nilai sebenarnya dapat, kemudian di-adjust, dapatlah ketemu nilai klaimnya jadi berapa. Baru
yang keempat atau yang kelima itu pembuktian klaimnya berupa berapa sih nilai klaim yang direkomendasikan mesti dibayar. Nah, maka kita harus buktikan apakah ada deductible atau tidak ada deductible. Kalau ada, berapa deductible-nya, sehingga berapa nilai klaim yang harus diselesaikan. Oke. Nah, yang terakhir, pembuktian yang terakhir, itu ingat prinsip yang namanya subrogasi. Masih ingat ya prinsip asuransi yang disebutkan subrogasi. Nah, dicoba dianalisa, subrogasi di sana ada nggak? Nah, artinya, apakah klaim yang terjadi tersebut yang sudah kita buktikan semuanya firm, semuanya oke, masuk sampai fase terakhir, ini memang ada potensi kita bisa mendapatkan subrogasi karena dilakukan oleh pihak ketiga terjadinya kerusakan ini, atau memang ini nggak ada subrogasi. Nah itu, kalau ada kita tidak lanjuti ke siapa, kita validasi, kita buktikan, dan kita harus kirimkan surat dan segala macam. Kemudian yang terakhir dan jangan dilupakan adalah ketika diklaim itu harus mengoprek-oprek apa yang dikerjakan oleh bagian reasuransi. Ingat bisnis proses di underwriting tadi, reasuransi harus menjalankan keputusan underwriting mengenai spreading of risk. Sehingga ketika klaim, orang klaim harus melihat pekerjaan reasuransi tersebut. Spreading of risk-nya kemana saja. Karena klaimnya pun akan di-spreading, akan dibagi-bagi sesuai dengan proporsional resikonya. Nah, kalau kasus yang tadi dari TSI 100 juta, retensi sendiri, retensi risiko 30%, berarti 30 juta. Itu yang akan dibayar oleh kita. Perusahaan asuransi dari kantong sendiri. Kemudian oleh asuransi Triti berapa? Tadi 50 juta. Ya 70% dari 100% reasuransi. Kemudian 30% dari 100% reasuransi, anggap saja 20 juta. Itu akan dibayarkan oleh reasuransi fakultatif. Sehingga di dalam proses pembuktian klaimnya, di situ akan tercantumkan memang terbukti bahwa klaim ini asuransinya disupport oleh satu retensi sendiri 30% atau 30 juta, treaty reasuransi 70% dari 100% reasuransi berarti 50 juta, reasuransi fakultatif 30% dari spreading of risk ke reasuransi itu sama dengan ekuivalen 20 juta. Itu dimasukkan di dalam proses pembuktian klaim. Sampai sini jelas? Halo? Halo, halo? Jelas, Pak. Halo, suaranya nggak kedengeran? Jelas nggak ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, setelah selesai proses pembuktian klaim dilakukan, maka akan bergerak ke keputusan adjustment claim. Nah, jadi kalau di underwriting tadi keputusan underwriting, kalau ini keputusan adjustment claim. Keputusannya apa? Keputusannya yang pertama, melakukan atau memastikan sekali lagi atau melakukan QA, QCC, ya. Apakah klaim tersebut liable atau tidak secara polis? Baik peristiwanya, perilsnya dijamin atau tidak, objek pertanggungannya dijamin atau tidak, nilai kerugiannya berapa, deductible-nya berapa. Oke, itu keputusan adjustment claim. Sehingga nanti keputusannya akan muncul klaimnya ditolak, alasannya apa. Klaimnya disetujui, alasannya apa. Ya. Dan di dalam keputusan adjustment claim itu ada distribusi claim. Nah, jadi kalau di dalam keputusan underwriting ada spreading of risk,
kalau di dalam keputusan adjustment claim ada namanya spreading of claim. Klaim yang 100 juta ini ke siapa saja? Ke retensi sendiri 30 juta, ke reasuransi treaty 50 juta, ke reasuransi fakultatif 20 juta. Sehingga total 100 juta. Nah, kemudian setelah keluar keputusan adjustment claim, maka akan pindah ke bagian klaim reasuransi. Nah, jadi reasuransi itu ada di tengah-tengah dia, di underwriting ada, di klaim juga ada. Nah, bedanya kalau di underwriting, reasuransi biasanya terpisah untuk placement segala macam. Nah, sementara kalau klaim berkaitan dengan reasuransi, ya nagih kan kita nih ngasih dokumen semacam itu seringkali menjadi bagian dari tim klaim, bukan tim reasuransi. Walaupun ada beberapa perusahaan asuransi yang memasukkannya ke dalam bagian reasuransi. Jadi bagian reasuransi itu terbagi atas akseptasi, underwriting, dan atas klaim. Gitu ya. Nah, jadi ditindaklanjutilah spreading of claim. Nah, jadi nagihlah tuh bagian reasuransi mengirimkan semua dokumen-dokumen yang sebagaimana diputuskan di dalam adjustment claim untuk diinformasikan ke reasuransi dan dimintakan pembayaran klaimnya oleh reasuransi. Termasuk juga di situ ada tektok-tektokan, ada negosiasi, ada diskusi. Karena apa? Karena ketika masuk ke dalam proses recovery klaim reasuransi, maka bagian klaim asuransi akan berdiskusi head to head dengan orang tekniknya reasuransi. Jadi technically versus technically. Ya, makanya orang asuransi harus benar-benar menguasai, harus benar-benar ketika proses pembuktian klaim dan proses dan keputusan adjustment claim itu benar-benar kuat argumentasinya, benar-benar firm, sehingga ketika masuk ke reasuransi untuk minta recovery itu kita bisa menang dalam berargumentasi tekniknya. Karena orang reasuransi, bagian klaim reasuransi tidak serta-merta menerima begitu saja. Laporan klaim kita, hasil adjustment kita belum tentu. Dia bisa men-challenge. Dia bisa bilang, wah ini dikecualikan, you nggak baca. Ini pasal sekian, ini ada klausula ini, ada ketentuan ini harus ditolak. Kenapa you setuju? Ya, itu bisa terjadi seperti itu. Makanya, dikuatkan di dalam klaim itu proses pembuktian klaim sama keputusan adjustment claim. Agar recovery claim reasuransinya itu tidak berlarut-larut dan tidak menjadi argumentasi yang tidak ada ujung pangkalnya. Kenapa? Karena kalau di bagian recovery claim reasuransi itu head to head technicality murni. Jadi adu jago teknik gitu bahasa saya. Mengenai analisa klaimnya. Gitu. Contoh ya. Ketika ada satu klaim, saya nggak sebut nama reasnya, ada satu klaim nilai klaimnya $2 juta. Reasuransi tolak. Ya, asuransi kebingungan. Karena menurut asuransi ini dibayar nih harusnya. Reasuransi enggak, ini ditolak karena gini. Nah, bagusnya asuransi itu dia kuat di dalam proses pembuktian klaim dan di dalam keputusan adjustment claim. Sehingga dia membuat surat kanter namanya, surat kanter dan klarifikasi ke reasuransi yang menerangkan berikut disertai bukti-bukti eviden-eviden. Baik eviden yang ada di dalam proses pembuktian klaim maupun eviden yang ada di dalam pengambilan keputusan adjustment claim. Setelah disubmit dalam waktu 2 bulan, keluar surat dari reasuransi yang menyatakan klaimnya disetujui dibayar. Coba bayangin, nilai klaim $2 juta. Kalau asuransi tidak solid dalam technicality kompetensinya, $2 juta dibayar sama kantong sendiri. Itu kan kurang lebih hampir 38 miliar rupiah sampai 40 miliar rupiah. Bisa tutup perusahaan asuransi. Itu contohnya. Ya, contohnya. Itu kita head to head-nya sama reasuransi. Ya, sama reasuransi. Belum sama asuransi. Nah, setelah proses recovery klaim reasuransi sudah berjalan dengan baik,
Sudah dapat konfirmasi dari reasuransi, maka kita masuk ke fase berikutnya, bisnis proses selanjutnya, yaitu notifikasi keputusan final claim. Ke siapa dikirim surat notifikasi keputusan final claim? Dikirimnya ke tertanggung, ke nasabah. Oke. Yang berisikan adalah merujuk laporan klaim saudara tanggal sekian bla 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 bla, bersama ini kami menyatakan penolakan klaim karena alasan A B C D E. Kalau ditolak, kalau disetujui, dan kami memutuskan klaim Bapak atau Ibu disetujui dengan nilai klaim sebesar sekian atas kerusakan unit ini. Sesuai dengan ketentuan polis, argumentasinya itu keluar pasal sekian, ayat sekian, bla 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 bla. Dipotong deductible sekian, sehingga nilai klaim yang akan kami bayarkan adalah 100 juta rupiah dikurangi deductible, sehingga yang kami bayarkan hanya 85 juta rupiah. Nah, ini contoh ya. Apabila Bapak Ibu setuju dengan keputusan ini, menerima hasil analisa kami, hasil evaluasi kami, hasil adjustment kami, mohon ditandatangani 2 dokumen. 1 dokumen persetujuan nilai klaim di kertas yang sama. Yang kedua, nasabah diminta tanda tangani release and discharge letter. Apa artinya release and discharge letter? Artinya nasabah menyetujui dan memahami nilai klaimnya, dia terima ikhlas dan tidak akan menuntut di kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah ditandatangani semuanya, maka tinggal masuk ke bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran. Transfer nilai klaimnya ke perusahaan asuransi, ke nasabah tersebut. Ya. Sampai sini jelas bisnis proses di teknik klaim. Ada yang bertanyakan? Halo? Halo? Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan, jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kalau proses teknik klaim dan proses underwriting, teknik underwriting jelas, dari 2 proses itu bisa dipahami bahwa fungsi reasuransi ada di 2 sisi ya, di underwriting ada, di klaim ada ya. Halo? Iya, Pak. Nah, jadi kalau nanti soal keluar, ya dalam bisnis proses underwriting dan dalam bisnis proses klaim, fungsi apakah yang selalu ada di dalamnya? Jangan lupa itu fungsi reasuransi, fungsi teknik reasuransi. Dan atau kalau soalnya ditanyakan, dalam bisnis proses underwriting terdapat fungsi reasuransi. Apa sih yang dilakukan oleh fungsi reasuransi? Nah, jangan lupa menjalankan keputusan underwriting terkait dengan spreading of risk. Ya, baik ke dalam retensi sendiri, ke dalam treaty maupun ke dalam fakultatif, sampai dengan fully placed, tidak ada excess lagi. Sebagai contoh yang tadi, TSI 100 juta, retensi kita cuma 30 juta, treaty kita cuma 50 juta. Berarti masih ada excess nggak?
Masih ada ekses kan? Artinya daya tampung kita nggak sanggup untuk menampung 100 juta. Karena daya tampung kita sebenarnya OR yang 30 juta ditambah treaty yang 50 juta hanya nilainya 80 juta. Artinya kita hanya bisa menanggung resiko penutupan asuransi yang nilainya nggak lebih dari 80 juta. Kalau TSI-nya lebih dari 80 juta, berarti kita kelebihan daya tampung. Kalau kelebihan daya tampung mengakibatkan adanya ekses. Kalau ada ekses, maka reasuransi harus melakukan placement ekses tersebut ke fakultatif reasuransi. Sampai sini jelas? Halo? Cukup jelas, Pak. Oke. Nah, dalam hal yang 100 juta tadi, kita fakultatifnya berapa? Berapa? Kasusnya tadi, contoh kasusnya 100 juta nih TSI-nya. Splitting of risk-nya berapa tadi jadi keputusan underwriting-nya? Ayo, peletin. Halo? Setengahnya ya, Pak ya? Nah, coba dicatat makanya. Sekarang nih, coba dengarkan baik-baik. Jadi gini, ini materi praktek ya. Kalau kalian nggak paham nanti ketika kerja ribet nanti kalian. Jadi kalau di kantor itu jangan. Jadi gini, kalau dibully jangan sampai di kantor, karena kalau di kantor itu bahaya buat karir kalian. Mengapa? Di industri asuransi di Indonesia, satu-satunya sekolah universitas atau sekolah tinggi yang memang spesialisasinya di asuransi dari semester 1 sampai kuliah wisuda itu cuma di STMA Trisakti. Sehingga ketika kalian kerja itu kalian akan ketemu dengan alumni UI, alumni ITB, alumni IPB, alumni UGM atau universitas swasta lainnya. Nah, jangan sampai nanti kalian dibully gitu. Karena kalian harusnya lebih expert dari mereka yang nggak kuliah di asuransi, mereka kuliah di ekonomi, di teknik, di sipil, di elektro, di engineering, di MIPA gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita miss nih di sini nanti dibully sama mereka. Jangan sampai nanti karir kalian jadi nggak bagus. Nah, jadi coba dipahami baik-baik. Saya ulang. Salah satu bisnis proses di teknik yang selalu nempel di underwriting maupun di claim itu adalah reasuransi. Catat baik-baik. Di dalam bisnis proses teknik underwriting, fungsi reasuransi adalah menjalankan keputusan underwriting dalam bentuk spreading of risk. Untuk memastikan bahwa kapasitas daya tampung perusahaan asuransi bisa mengakses 100% nilai pertanggungan yang disetujui oleh underwriter. Sebaliknya kalau diklaim, fungsi asuransi adalah memastikan spreading of claim itu bisa dijalankan dan bisa diperoleh persetujuan klaimnya dari seluruh reasuransi tanpa ada yang menolak atau berbeda pendapat. Karenanya, klaim itu harus bekerja dengan baik dan benar-benar kuat di dalam proses pembuktian klaim dan di dalam keputusan adjustment klaimnya untuk membantu fungsi reasuransi di dalam mendapatkan persetujuan klaim dari reasuransi, baik treaty maupun fakultatif. Karena reasuransi, treaty maupun fakultatif berhak untuk menolak dan men-challenge keputusan klaim kita. Ya, oke. Sekarang case-nya, ada penutupan 100 juta. Tadi ya penutupannya. Di underwriting, keputusannya diambil dengan spreading of risk-nya 30%. Ini catat nih baik-baik. 30% retensi sendiri atau retensi resiko.
70% dari 100% itu masuk ke treaty. 30% dari 100% masuk ke dalam fakultatif reasuransi. Pertanyaannya, dari 100 juta PSI penutupannya, berapa OR kita? Retensi sendiri berapa? Berapa retensi sendiri? In amount berapa jadi? Halo? Halo Pak. Berapa in amount-nya? Udah belajar asuransi belum? Udah Pak. Nah, harusnya udah bisa langsung jawab. Cepet lah, gampang. Berapa? Ada yang bisa jawab nggak volunteer? Waduh, nih kalau ujian kamu bisa nilainya 0 ya, mas saya ini 0 atau 5 atau 3, ini tidak dibayar. Jangan main. 40% ya, Pak. Berapa? 40%. Dari mana 40%? Nggak apa-apa, kamu santai aja, nggak usah stres, santai aja. Ini kan lagi diskusi. Kalau di kantor, kalau saya kasih tau sama kalian ya, kalau kalian di kantor, kalian itu yang boleh dimaki-maki sama direktur kalian. Karena kalian lulusan Alkastri, itu yang hati-hati. Karena di luar sana itu jelas sama. Kalian lulusan SMA Trisakti. Oke, jadi berapa? OR kita berapa? 40%. Kabarnya dari mana itu kan? Ayo nggak apa-apa, 40% dari mana itu kan? 40% dari 100%. Oke, tadi kalian catat nggak yang saya sampaikan di mana coba? Diulang. Yang saya sampaikan tadi gimana coba? Diulang bahasa saya tadi. Itu bahasa teknis kalian kerja sehari-hari di perusahaan kayak gitu nanti bahasanya, biar kalian paham juga. Kalau di kampus nggak apa-apa, salah-salah namanya juga belajar. Kalau di kantor kan kalian nggak mungkin, iya maaf bos, gini-gini. Bosan dia bilang, lu sekolah ngapain aja sih? Gitu loh. Itu bahaya buat kalian, buat karir kalian, bukan buat saya, buat karir kalian. Kan kalian pengen berkarir, harapan saya ya 5 tahun jadi profesi, 5 tahun kedua jadi manajer, 5 tahun ketiga jadi senior manajer, 5 tahun keempat jadi kepala divisi. Syukur-syukur ada rezeki jadi direktur gitu. Nah, tapi kalau kalian hal-hal yang begini aja nggak ngerti, nanti susah untuk lagi kepala seksinya. Atau mau jadi manajernya juga susah gitu maksudnya. Kan saya berharap tuh alumni Akas Trisakti nih, SMA Trisakti nih, kalian semua nih 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang itu jadi manajer, kalau perlu ada yang jadi direktur, DKD, direktur gitu. Karena nanti ketemu sama saya lagi nanti di industrinya. Kalau saya masih aktif gitu ya, belum bersih, ketemu lagi. Gitu kan saya, itu mahasiswa saya tuh jadi direktur, saya kan bangga juga. Nggak sia-sia nih ngajarin ilmunya gitu. Oh jadi manajer gitu kan ini kan. Gitu. Iya, coba diulang. Kalimatnya tadi gimana? Gimana kalimatnya? Dicatat nggak tadi kalimatnya? Oke, saya ulang nih. Catat baik-baik. Ya. Karena saya nggak mau berulang-ulang begitu terus. Mestinya buat saya. Nah, jadi splitting of risk-nya tadi keputusan Atleti 30% retensi sendiri, 70% dari 100% reinsurance itu buat treaty, 30% dari 100% reinsurance itu untuk fakultatif. Nah, ini ada penutupan nih 100 juta. Terus di-accept oleh underwriter dengan keputusan splitting of risk-nya seperti tadi. Berapakah OR kita dalam rupiah?
Ayo, volunteer, ayo volunteer. Ayo mahasiswa jangan diam aja, ayo. Ini kan ada 20 orang, berapa orang? Halo. Ayo jawab nih sekelas, nggak ada yang jawab. Waduh, kalau nggak ada jawab, saya matiin aja deh, kita stop aja ya. Saya ada waktu juga nih, untuk yang ngerjain yang lain. Oke, saya kasih waktu dulu 1 menit. Ada yang mau jawab atau enggak? Kalau nggak ada jawab, saya akhiri saja. Karena wasting time juga buat saya akhirnya. Kalian baca sendiri aja paper saya. Nanti sampai ketemu di ujian. Ya, oke, saya tunggu 1 menit nih. Oke, kalau gitu saya berharap semoga nilai kalian ujian UTS sama saya tidak di bawah 10. Ya mudah-mudahan bisa 80 ke atas, sehingga bisa lulus semua. Dan jangan mengandalkan kebaikan kedermawanan saya mengasih nilai. Kalau kelasnya sunyi senyap seperti ini, ya kalian bisa tanya sama mahasiswa yang biasa ngambil kuliah sama saya. Saya paling nggak suka kelas itu sunyi senyap, ya, dan diem menengwai, supaya saya nggak suka. Jadi nextnya kalau kelas sama saya itu mesti aktif, proaktif. Kalau mau begini terus, saya mungkin cuma ngajar 5 menit, habis itu saya tutup. Ya, karena saya nggak mau buang-buang waktu saya, buang-buang kompetensi saya, knowledge saya untuk sesuatu yang nggak mau menerima juga. Ya, itu saja. Sampai ketemu di UTS. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Kalau nilainya jelek, ya itu biasa, orang menyesal kemudian, bukan menyesal di depan. Itu saja dari saya akhiri.